Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai materi uang dan perekonomian. Sebelumnya, perkenalkan dari kelompok kami ada Hanindya Swadasi, Farah Rizky Amalia, Salisatu Rohmatus Saudah, dan Umniyatus Zakia. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu peran dan fungsi uang. Uang merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan ekonomi masyarakat. Stabilitas dan pertumbuhan ekonomi suatu negara yang ditentukan oleh sejauh mana peranan uang dalam perekonomian oleh masyarakat dan otoritas moneter. Uang dalam aktivitas ekonomi individu maupun kelompok mempunyai peran sebagai yang pertama, jumlah aset atau stock of asset. Yang kedua, digunakan untuk kegiatan transaksi atau use to transaction. Yang ketiga, salah satu bentuk kekayaan atau type of wealth. Pengertian uang dalam arti sempit yaitu hanya sebatas pada uang yang dapat berfungsi untuk mendorong transaksi ekonomi berupa uang kartal dan uang viral. Sedangkan pengertian uang dalam arti luas yaitu semua bentuk benda yang dapat digunakan untuk kegiatan transaksi yang tidak terbatas pada uang kertas, uang kartal, dan uang viral saja. Tetapi benda lain yang dapat berfungsi uang seperti saham, obligasi, tabungan berjangka, dan sebagainya. Dalam konteks modern sekarang, berkembang konsep e-money atau electronic money, di mana wujud fisik uang tidak ada, namun fungsional uang sangat tampak dalam kegiatan ekonomi. Hal ini untuk mengimbangi intensitas dan ekspansi ekonomi yang berkembang cepat melintas batas teritorial wilayah dan negara. Kemudian fungsi uang yaitu yang pertama alat tukar, yang kedua untuk satuan hitung, yang ketiga alat penyimpanan nilai atau daya beli, yang keempat untuk mengukur bayaran tertunda. Yang selanjutnya yaitu kriteria uang. Benda yang disepakati untuk menjadi uang harus memiliki karakteristik yang khas, sehingga dapat berfungsi sebagai alat untuk mendorong transaksi perdagangan, yaitu benda itu harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, disukai dan diterima oleh umum. Yang kedua, nilai stabil. Stabilitas dalam nilai merupakan persyaratan penting dari uang karena uang menjadi indikator utama kegiatan ekonomi secara makro dan mikro. Yang ketiga, mudah disimpan dan tahan lama. Agar uang tersebut dapat digunakan untuk kegiatan transaksi, maka uang tersebut dapat disimpan dalam waktu yang lama sehingga dapat mendorong aktivitas ekonomi kapan saja. Yang keempat, mudah dibawa-bawa. Maksudnya bahwa uang tersebut dapat digunakan kapan saja dan di mana saja untuk melancarkan kegiatan ekonomi masyarakat yang terus berkembang. Yang kelima, mudah dibagi-bagi dalam satuan-satuan yang lebih kecil. Yang keenam, mencukupi kebutuhan dunia usaha. Materi selanjutnya, fungsi dan peranan uang dalam perekonomian. Pada dasarnya, peranan dan keterkaitan yang erat antara uang dengan kegiatan perekonomian dianggap sebagai suatu hal yang bersifat alami, karena semua kegiatan perekonomian modern, misalnya produksi, investasi, dan konsumsi yang melibatkan uang, bahkan dalam perkembangannya, uang tidak hanya digunakan untuk mempermudah transaksi di perdagangan pasar barang, namun uang itu sendiri menjadi suatu komoditas yang dapat diperdagangkan di pasar uang. Dalam perkembangan, kegiatan suatu perekonomian pada dasarnya dapat diamati dari dua sektor yang saling bersangkutan, yaitu sektor real atau barang dan jasa dan sektor moneter atau uang. Kemudian, jika jumlah uang yang beredar dan stabilitas nilai uang berada dalam keadaan yang ideal, maka perekonomian akan berjalan dengan baik dan perekonomian akan mengalami pertumbuhan serta mendorong proses produksi, konsumsi, dan distribusi. Peranan uang. Yang pertama, motif transaksi atau transaction motive.
Yang kedua, motif berjaga-jaga atau precautionary motif. Yang ketiga, motif spekulasi atau speculation motif. Materi selanjutnya, teori kuantitas uang. Dirumuskan sebagai berikut. M per P sama dengan 1/V kali Y. 1/V sama dengan K, V sama dengan 1/K, di mana V sama dengan kecepatan uang beredar, K sama dengan bagian pendapatan yang dipegang dalam bentuk uang kas. Uang dan pertumbuhan ekonomi dapat dirumuskan menjadi M kali V sama dengan P kali Y, M kali Y sama dengan P kali Y. Diketahui M sama dengan perubahan jumlah uang beredar, V sama dengan produk nasional, Y sama dengan peningkatan produk nasional. Maka rumus menjadi M kali V inverse sama dengan P kali Y, V inverse sama dengan P kali Y per M. Keterangan, untuk M itu jumlah uang beredar, V tingkat inflasi, Y pertumbuhan ekonomi. Materi selanjutnya yaitu Fisher Effect, adalah teori yang menjelaskan tentang perubahan tingkat inflasi terhadap tingkat bunga nominal. Jika tingkat inflasi naik, maka tingkat bunga nominal juga akan naik, dan sebaliknya. Dapat dirumuskan sebagai berikut. R sama dengan I dikurangi B, I sama dengan R plus B. Kemudian, keterangannya yaitu R sama dengan tingkat bunga real, I sama dengan tingkat bunga nominal, B sama dengan tingkat inflasi. Materi yang terakhir yaitu uang dan inflasi. Secara sederhana, inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga. Inflasi dapat terjadi ketika jumlah uang beredar tumbuh lebih cepat dibanding dengan persediaan barang yang dijual di pasaran. Ketika masyarakat cenderung memiliki banyak uang, maka permintaan barang akan naik. Namun, ketika permintaan barang tersebut tidak diiringi dengan kenaikan jumlah barang yang tersedia di pasar, maka akibatnya harga barang akan mengalami kenaikan. Hubungan antara pertambahan jumlah uang beredar dan inflasi yaitu pertambahan jumlah yang beredar akan mendorong peningkatan inflasi. Kemudian terjadinya fenomena hyperinflation, manakala tingkat inflasi terjadi 100%, artinya tiap hari ada kenaikan inflasi sekitar 1%, sehingga masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap uang, dan uang tidak dapat lagi menjalankan fungsinya sebagai alat pertukaran, alat penyimpanan nilai, dan satuan hitung. Kemudian, pengaruh perubahan jumlah beredar terhadap tingkat inflasi tergantung pada kondisi perekonomian. Peningkatan inflasi yang terlalu tinggi akan berdampak negatif bagi pertumbuhan ekonomi. Terima kasih telah menonton video kami. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.